Selamat malam, selamat siang, selamat sore, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis Gunung Ciremai via Linggarjati yang dialami oleh sekelompok pendaki asal Jakarta pada tahun 2013. Di mana dalam pendakian ini, ada pendaki yang mendengar suara misterius seperti suara kendang atau dangdut. Dari awal pendakian sampai turun lagi ke base camp, mereka juga diganggu sepanjang perjalanan. Dan ternyata ada hal yang mereka tidak lakukan yang menyebabkan itu semua terjadi. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Menok. Ingin menceritakan kisah mistis yang saya alami bersama teman saat pendakian gunung puncak tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai via Linggarjati. Kami ini adalah sekumpulan anak kosan, salah satu kampus ternama di Margonda Depok. Pada akhir tahun 2013, yaitu bulan Desember, kami semua merencanakan pendakian gunung tertinggi di Jawa Barat dengan 9 orang, yaitu saya, Menok, lalu Hatim, Gilang, Jaka, Pengek, Gusti, Jansen, Yana, dan Doyok. Kami berangkat pada hari Selasa, 10 Desember 2013 malam dari Terminal Pasar Rebo menggunakan transportasi umum, yaitu bis Luragung sampai 7 jam menuju Kuningan, Jawa Barat. Kami tiba di alun-alun Kuningan masih pagi, sekitaran jam setengah 5 pagi. Dari alun-alun Kuningan, kami menyewa sebuah angkot untuk sampai pos pendakian, yaitu pos Linggarjati. Ya, kami mendaki melalui jalur Linggarjati, yang dimana perjalanan pendakian dimulai dari ketinggian 650 mdpl. Sesampainya kami di pos pendakian pada hari Rabu 11 Desember 2013. Pos pendakian masih sepi dan masih gelap. Pos belum didatangi penjaga. Singkat cerita, sang mentari mulai menyinari sekitar pos pendakian. Tepat pukul 7 pagi, penjaga pos datang, dan kami langsung membuat simaksi pendakian, pendataan peserta pendakian. Setelah selesai simaksi, kami sambil bertanya-tanya kepada sang penjaga pos tentang gunung ini. Sembari kami melakukan packing ulang perbekalan dan melengkapi perbekalan yang belum terpenuhi. Setelah selesai melakukan packing ulang, kami sudah bersiap untuk melakukan pendakian. Kami tidak lupa juga berdoa sebelum mulai pendakian. Selesai kami berdoa, kami berpamitan dengan sang penjaga pos. Saat kami berpamitan, sang penjaga pos menitip pesan kepada kami. Hati-hati di jalan ya, sampah jangan lupa dibawa turun kembali ke bawah. Kami menjawab kompak, siap A, tenang. Si penjaga pos ucap lagi, oh iya, nanti kalau kamu mau buka tenda, setelah pos Batu Lingga ya. Kalau belum melewati pos Batu Lingga, kalian jangan buka tenda dulu. Kami semua heran. Ah, memang kenapa, A? Tanya salah satu teman saya. Sang penjaga pos menjawab, masih belum aman, A. Takutnya banyak binatang liar. Jawab kami, baik, siap, A. Saat setelah kami membentuk lingkaran, mengepal tangan untuk sebuah tanda kekompakan, sebelum melakukan perjalanan, si penjaga pos menghabari kami sambil nada berbisik. Jangan ngomong kotor ya selama pendakian, dan jangan lupa azan saat sampai di puncak gunung. Sontak kami semua kaget dan heran. Lalu kami langsung bertanya, memang kenapa, A? Si penjaga pos menjawab, sudah, lakukan aja. Dan dimulailah pendakian pada pukul 9.30 pagi. Gembiranya saya, setelah sekian lama tidak naik gunung, akhirnya bisa mendaki lagi. Berjalan sambil ketawa tiwi dan diiringi musik-musik agar tidak sepi.
Perjalanan yang cukup melelahkan, di mana jalan yang kami tempuh sungguh amat panjang dan menanjak, tidak ada bonus. Singkat cerita, sudah beberapa pos kami lewati. Ada 2 pos yang membuat kami jiper atau takut, yaitu pos tanjakan Bapak Tere dan pos kuburan kuda. Dalam perjalanan, kami semua membahas pos itu. Kenapa ya? Nama posnya itu aneh banget. Dan pada akhirnya, tepat pukul lebih 15, kami melewati pos Batu Lingga, yang dimana ada sebuah batu berukuran besar, melintang di tengah jalur pendakian. Rasa dingin, dikelilingi pohon rimbun membuat hawa mencekam, sangat terasa di sekitaran Batu Lingga. Setelah melewati pos Batu Lingga, kami mencari spot datar untuk mendirikan tenda, dan ketemulah spot datar itu. Lalu, kami membagi tugas untuk mendirikan tenda dan memasak. Setelah masakan sudah tersaji, kami mulai menyantap makanan dengan lahap. Selesai makan, kami semua beristirahat sampai gelap datang, yaitu waktu maghrib. Setelah saya bangun tidur, badan saya terasa amat sangat lelah dan kaki saya terasa pegal sekali karena saya membawa carrier dari pos 2, berisikan perbekalan untuk 2 orang, yaitu perbekalan saya dan perbekalan Gusti. Malam berlalu, teman saya membagi tugas lagi untuk memasak menu makan malam hari. Suasana tenda kami menginap sangat sepi, sunyi, gelap dikelilingi pohon tinggi dan dingin. Setelah makanan tersaji, kami langsung makan, dan sudah selesai, kami lanjut beristirahat tidur. Hawa dingin menyelimuti tenda kami, dan tidak terasa, pagi, Kamis 12 Desember 2013, alarm berbunyi pukul 5 pagi. Sebagian teman saya bangun lalu memasak untuk sarapan pagi. Tepat pukul 6.30, sarapan pagi sudah tersedia. Lalu kami langsung menyantap makanan. Setelah makan, kami semua melakukan packing ulang kembali, mempersiapkan perbekalan untuk summit ke puncak gunung. Setelah packing ulang, kami hanya membawa 2 carrier yang berisikan perbekalan logistik, kompor, gas, dan 1 buah flysheet. Kami meninggalkan tenda, serta barang-barang kami yang lain. Pendakian dimulai pukul 8 pagi. Perjalanan masih terus menanjak, medan jalan makin terjal. Kami rada memanjat, di mana lutut hampir bertemu dengan jidat kami. Seringkali, kami semua beristirahat mengumpulkan tenaga. Perjalanan yang sangat menguras tenaga. Tepat pukul 11 siang, tibalah kami di batas vegetasi, yaitu sebuah pos yang bernama Pengasinan. Sebuah pos datar lumayan luas dan sangat terlihat jelas rumah-rumah di bawah sana. Kami beristirahat sambil mengambil foto-foto. Saat kami berfoto-foto, ada sebuah burung jalak dengan pelatuk berwarna kuning ada sekitar kami. Konon, yang beredar di pendakian gunung, katanya burung ini menjadi burung penunjuk jalan kalau di mana kita tersesat di perjalanan saat mendaki. Lanjut, kami berjalan menuju puncak, yang di mana tidak lama lagi kami mencapai puncak. Burung ini terus menuntun kami di bagian depan dengan berjalan seperti meloncat-loncat. Di tengah perjalanan ke puncak, kami bertemu dengan 3 orang pendaki yang ingin turun. Lalu kami semua istirahat dan bercerita dengan rombongan 3 orang pendaki itu. "Mau turun, A?" tanya teman saya, Atim. Ketiga rombongan itu, "Iya nih, A," jawab mereka. "Masih jauh nggak ya, kira-kira?" Hatim bertanya lagi. Mereka menjawab, "Enggak kok, dikit lagi, sekitar 20 menitan lah." "Naik dari Linggarjati juga, A?" tanya saya. "Enggak, kami mah dari jalur Apuy, A. Bertiga aja nih," tanya saya lagi. Mereka menjawab, "Iya, A, kita cuma bertiga." Lalu salah satu dari mereka memberi kami perbekalan sisa, yaitu sebuah roti dan snack ringan. Kami rasa sudah cukup beristirahat dan bercerita dengan ketiga pendaki itu. Kami siap melanjutkan pendakian menuju puncak lagi. Saat kami mulai pendakian, salah satu dari mereka bertanya kepada kami, "Di bawah ada rombongan lagi nggak ya?" Teman saya Hati menjawab, "Wah, gak tahu, A.
Kami sudah nginap di jalur semalam tidak bertemu pendaki lain. Baru ketemu, kalian aja bertiga. Dan sudahlah, kami berpisah dengan 3 rombongan pendaki itu. Singkat cerita, tibalah kami di puncak gunung pada pukul 12.15. Puncak tertinggi, Gunung Jawa Barat. Alhamdulillah, ucap serta sujud syukur saat kami semua menginjakan kaki di puncak gunung. Tidak ketinggalan, kami mengambil foto-foto sekitaran gunung dan melihat kawah yang sungguh luas diameternya. Di kejauhan, kami juga melihat ada rombongan pendaki lain sedang berfoto-foto. Kiranya sudah cukup berfoto-foto, kami turun sedikit ke bawah mencari spot datar untuk menggelar flysheet dan masak untuk makan siang. Setelah makan siang selesai, pukul 13.30, kami packing kembali dan melanjutkan perjalanan turun untuk kembali ke tenda. Sampainya di tenda, kami semua beristirahat tidur. Setelah cukup istirahat, saya bersama teman-teman bangun tidur pukul 4 sore dan mempersiapkan untuk makan sore. Setelah makan sore, teman saya Hatim mengecek sisa perbekalan. Dan dialah yang tahu kalau perbekalan air minum kita ini sudah tidak mungkin cukup untuk semalam lagi. Sisa minum hanya 2 jerigen. Dimulailah diskusi. Teman saya, Hatim, menyarankan untuk turun ke bawah, turun gunung sore ini. Keputusan Hatim diambil melihat sisa air minum yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk menginap semalam lagi. Tapi 3 teman saya, Gilang, Jansen, Yana, mengatakan tidak turun sore ini karena badan masih terasa amat lelah. Dan ditambah 1 teman saya, Jansen, kakinya sempat terkilir dikarenakan dia mendaki hanya pakai sendal dan kaos kaki saja. Percecokan muncul karena ada 2 pendapat yang berbeda. Saya dan sisa teman saya ikut dengan saran dari Hatim untuk turun ke bawah sore ini. Namun ketiga teman saya masih bersikukuh untuk tidak turun gunung sore ini. Di situ saya coba membujuk mereka untuk mengikuti saran dari Hatim. Akhirnya, mereka bertiga mengikuti saran dari Hatim untuk turun gunung sore ini. Kami segera tutup tenda packing. Gerimis tipis pun turun membasahi kami. Selesailah kami packing, lalu berdoa untuk perjalanan turun sore ini. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, bergegaslah kami turun gunung. Di tengah perjalanan, hujan semakin deras. Kami semua membuka flashlight untuk berteduh. Setelah setengah jam kami berteduh, redalah hujan dan kami segera bergegas kembali turun. Tidak lupa juga, kami sudah menyalakan headlamp karena jalur sudah mulai gelap sehabis hujan ditambah dengan pohon yang rimbun. Hawa semakin dingin, sepi, dan mencekam karena saya merasakan ada hal yang sangat tidak wajar di luar nalar saya. Pikiran saya selalu negatif tentang apa yang saya rasakan. Saya merasakan hal yang amat sangat tidak wajar dari awal pendakian, bangun tidur, sampai di puncak. Dan sampai saat saya turun gunung ini, saya mendengar alunan musik seperti gendang atau dangdut. Saya bertanya dalam diri saya, alunan musik apa sih ini yang saya dengar? Kok tidak berhenti-henti? Saya cukup diam saja dan tidak bercerita ke teman-teman yang lainnya. Di tengah perjalanan, teman saya, Jansen, terpleset lagi dan kakinya semakin terasa sakit untuk berjalan. Kami semua beristirahat sejenak dan mempertimbangkan perjalanan. Akhirnya Hatim menyarankan perjalanan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Gilang, Pengek, Yana, dan Doyok. Kelompok 2, ada saya, Gusti, dan Jaka. Sedangkan kelompok 3, ada Hatim dan Jansen. Kami berjalan rada berjarak jauh karena masing-masing kelompok tidak terlihat. Perasaan saya makin saja menjadi-jadi karena memang benar. Saya merasakan ada yang tidak beres. Saya merasa di kedua sisi kanan kiri saya seperti ada suara. Seperti ada yang jalan. Dan ternyata kedua teman saya, Gusti dan Jaka, juga merasakan apa yang saya rasa. Akhirnya saya berhenti untuk menunggu kelompok 3, Hatim dan Jansen. Saat kami berhenti, benar saja, dari sisi sebelah kanan, makin terdengar suara.
Tapi kami bertiga tidak berani menyenter ke arah suara itu berasal. Saya dalam hati berdoa untuk meminta diberi perlindungan. Tidak lama saya berhenti. Kedua teman saya, Hatim dan Johnson, tiba. Hatim bertanya, "Lah, ngapain lu pada diem di sini?" Saya menjawab, "Nggak apa-apa, biar bareng aja jalannya." Sekarang kelompok sudah menjadi 2, lalu kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Hatim meminta berhenti karena sarung tangan dia tertinggal saat kami berhenti tadi. Hatim ingin balik lagi ke tempat tadi, mengambil sarung tangannya. Hatim menaruh carrier-nya dan kembali ke tempat tadi untuk mengambil sarung tangannya seorang diri. Sesaat beberapa menit, kami berempat berhenti. Tiba-tiba ada suara sangat kencang sekali, seperti ada yang berlari menghampiri kami. Kami berempat saling tatap-tatapan, dan ternyata itu Hatim. Hatim datang dengan nafas yang terengah-engah, keringetan dan pucat. Sontak saya bertanya, "Kenapa lu, Bray?" Hatim menjawab dengan berusaha tenang, Enggak apa-apa. Kagok aja, gak bawa carrier." Saya berpikir, sepertinya benar, ada yang gak beres. Lalu kami siap melanjutkan perjalanan. Saat ingin melanjutkan perjalanan, Hatim bilang ke saya, "Nok, gue depanan deh, lu belakang ya." Jeng. Sontak saya menjawab, "Oh, oke deh Bray." Padahal dalam hati saya, deg-dikduk saat itu, saat Hatim meminta tukar posisi dengan saya. Lanjut perjalanan, saya rada berjarak dengan keempat teman saya di depan. Tiba-tiba, di depan saya, ada yang berteriak, Tolong, ada yang narik gue." Saya langsung berlari menghampiri. Ternyata si Jaka. Saya tanya, "Kenapa Jack?" Jaka menjawab, "Tolong gue, ada yang tarik gue Nok." Pas saya periksa, ternyata carrier atasnya tersangkut di ranting pohon. Dan saya langsung benarkan carriernya. Lanjut lagi perjalanan. Bertemulah kami dengan kelompok 1. Ternyata mereka sudah lama berhenti, menunggu kami berlima. Saat berhenti, teman saya Gilang bertanya kepada Hatim, "Lama banget deh lu, Bray. Gue dari tadi berhenti nungguin lu." Hatim menjawab, "Ya udah, kita bareng-bareng aja lagi jalannya. Dan jangan ada yang senter-senter ke atas atau kanan kiri." Setelah diucap Hatim seperti itu, teman saya si Pengek menyenter ke kanan kiri atas. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba di depan Gilang, seperti ada yang menimpuk atau melempar sesuatu. Sontak Gilang refleks berteriak, "Weh, santai aja dong, gak usah nimpuk-nimpuk." Ceng. Kami semua terdiam sejenak. Lalu Hatim mengajak kami semua berdoa dan melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya bertukar carrier dengan tas plastik sampah-sampah dengan doyok. Jalan dipimpin oleh teman saya, Gilang, Yana, dan Pengek. Lalu diikuti Jaka, Gusti, Doyok, saya, Johnson, dan Hatim. Baru berjalan sebentar, tas plastik sampah yang saya gemblok lepas dan sampah berjatuhan. Lalu saya memanggil Doyok. Doyok, bantuin gue, ini tasnya putus." Doyok membenarkan tas saya sambil berucap, "Elah Nok, ada-ada aja lu mah." Dengan raut muka kesal, pucat, dan panik, akhirnya Gusti juga ikut membantu membenarkan tas plastik sampahnya. Setelah benar, kami melanjutkan perjalanan. Di depan perjalanan, ada Jaka. Berhenti di sebelum jalanan setapak, kanan kiri, ilalang tinggi-tinggi. Lalu saya lanjut berjalan. Tiba-tiba, Gusti, Jaka, dan Doyok juga berebut berada di jalan setapak dengan posisi sejajar. Lalu saya berkata, dah, ngapa pada gini jalannya? Berjalan saling menyikut-nyikut. Karena kami semua tidak ada yang mau di depan sama di belakang, saking paniknya. Setelah melewati jalan setapak ini, di depan ada sebuah gubuk. Bisa dibilang bekas warung. Dan sudah ditunggu oleh Gilang, Pengek, dan Yana. Saat kami menghampiri mereka ke gubuk itu,
Tiba-tiba ada wewangian yang sangat wangi. Sontak kami semua berlari terbirit-birit meninggalkan gubuk itu. Dan tidak terasa, di depan sudah bertemu jalan aspal yang menandakan bahwasanya sudah tidak lama lagi sampai ke pos awal pendakian. Dan sampailah kita di pos pendakian pukul 9:30 malam. Beruntunglah juga, si penjaga pos masih ada di pos dan belum pulang ke rumah. Sampainya di sana, si penjaga pos kaget dan bertanya, "Loh, kok turun malam-malam begini, A?" Saya menjawab, "Iya, A. Stok air minum menipis, jadi nggak cukup buat bermalam lagi di atas." Sambil beristirahat dan disuguhi teh hangat, si penjaga pos bertanya, "Gimana di perjalanan, A? Nggak ada apa-apa kan?" Sontak kami semua menjawab, "Buh, horor banget sepanjang perjalanan turun. Banyak yang gangguin." Saya juga bilang, "A, saya kok dari mulai pendakian sampai saya turun di sini masih mendengar suara alunan musik gitu ya? Kayak dangdutan." Teman-teman saya sontak kaget dengar cerita saya. Si penjaga pos langsung menundukkan kepala dan memejamkan mata. Dan si penjaga pos bertanya, "Kalian pas di puncak, kemarin azan nggak?" Kami semua terdiam dan menjawab, "Enggak, A." Si penjaga pos menjawab kembali, "Kenapa tidak dilaksanakan apa yang saya bilang saat kalian mau mendaki? Untung kalian masih diberi keselamatan dalam perjalanan. Asal kalian tahu, ini malam kalian turun, malam Jumat, dan di atas gunung sedang ada pasar setan." Sontak kami kaget dengan penjelasan si penjaga pos. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah, kalian tidak kenapa-napa. Ya udah, lanjut aja kalian bersih-bersih di belakang tuh, di kamar mandi belakang. Jadi, ada 3 kamar mandi, tapi yang satu pintunya nggak bisa ditutup. Kalau sudah mandi, kalian tidur aja di balai-balai belakang ya. Pulang ke Jakartanya, besok pagi aja. Sekarang saya mau pulang dulu ke rumah, ucap penjaga pos. Saya masih berduduk-duduk di depan pos. Kami saling bergantian ke kamar mandi. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara gaduh. Teriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sambil berlari. Ternyata Jaka berlari dengan raut muka pucat dan nafas terengah-engah. Kami sontak bertanya, "Kenapa lu, Jack?" Jaka menjawab, "Set, gue lagi mandi. Di kamar mandi sebelah, kirain ada orang. Selesai mandi gue coba longok. Taunya, gue lihat orang gede banget, hitam, di kamar mandi yang gak ketutup." Seketika kami kaget, panik, dan beramai-ramai mengunjungi kamar mandi tersebut. Tapi tidak ada apa-apa. Mungkin memang apa saja si Jaka. Setelah kami semua bersih-bersih, kami membuka carrier dan mengeluarkan sisa logistik. Lalu kami memasak kembali buat makan malam. Setelah makanan selesai, kami bersiap tidur di balai belakang pos, di mana terdapat kandang sapi dan kambing, dengan lampu rada sedikit redup. Tetapi kami dapat tidur dengan pulas. Akhirnya pagi pun tiba. Kami segera kembali ke Jakarta. Selesai. Jika kalian punya cerita menarik seputar pendakian atau pengalaman mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian ke IG Mahasiswa Siluman atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Atau kalian yang ingin jadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami dan mungkin saja cerita kalian bisa kita angkat dalam bentuk video. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, Mahasiswa Siluman.